Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, perkenalkan nama saya Priyanti Puspitasari, NPM 180404127, kelas A, Ekonomi Syariah. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang masalah-masalah utama dalam teori dan kebijakan moneter. Kebijakan moneter merupakan kebijakan otoritas moneter atau bank sentral dalam bentuk pengendalian besaran moneter untuk mencapai perkembangan kegiatan perekonomian yang diinginkan. Dalam praktek, perkembangan kegiatan perekonomian yang diinginkan tersebut adalah stabilitas ekonomi makro yang antara lain dicerminkan oleh stabilitas harga atau rendahnya laju inflasi, membaiknya perkembangan output real atau pertumbuhan ekonomi, serta cukup luasnya lapangan atau kesempatan kerja yang tersedia. Jadi, kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah untuk memperbaiki keadaan perekonomian melalui pengaturan jumlah uang yang beredar. Jumlah uang beredar dalam analisis ekonomi makro memiliki pengaruh penting terhadap tingkat output perekonomian, juga terhadap stabilitas harga-harga. Uang yang beredar terlalu tinggi tanpa disertai kegiatan produksi yang seimbang akan ditandai dengan meningkatnya harga-harga yang pada seluruh barang dan perekonomian. Kebijakan moneter dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah kebijakan yang ditetapkan pada suatu kondisi tertentu untuk diberlakukan secara terus-menerus dan tidak mengalami perubahan atau disebut dengan rule policy. Sedangkan yang kedua adalah kebijakan yang ditetapkan dari waktu ke waktu atau kebijakan yang senantiasa berubah setiap periodenya disebut discretion policy. Rule policy merupakan kebijakan yang berada di bawah teori moneter yang dikemukakan oleh Friedman. Dalam teori kuantitas ditemukan bahwa fluktuasi GNP disebabkan oleh adanya fluktuasi supply uang atau JUB. Untuk mengatasi fluktuasi GNP ini, maka diperlukan suatu tingkat pertumbuhan JUB yang stabil atau tetap. Pengendalian JUB berlaku dalam jangka panjang. Dengan fixed growth rate in the money supply, maka kontraksi dan ekspansi ekonomi akan menjadi relatif stabil. Sedangkan kebijakan discretion merupakan kebijakan yang dicetuskan penasihat Presiden Kennedy dan Johnson. Discretion ini menganut perubahan JUB yang sesuai dengan kebutuhan, karena JUB tergantung pada nilai variabel ekonomi yang lalu dan yang akan datang. Kebijakan moneter pada dasarnya merupakan suatu kebijakan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan internal, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga dan pemerataan pembangunan, dan keseimbangan eksternal, keseimbangan neraca pembayaran, serta tercapainya tujuan ekonomi makro. Ini menjaga stabilitas ekonomi yang dapat diukur dengan kesempatan kerja, kestabilan harga secara neraca pembayaran internasional yang seimbang. Apabila kestabilan dalam kegiatan perekonomian terganggu, maka kebijakan moneter dapat dipakai untuk memulihkan tindakan stabilisasi. Pengaruh kebijakan moneter pertama kali akan dirasakan oleh sektor perbankan, yang kemudian ditransfer kepada sektor real. Kebijakan moneter dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Kebijakan moneter langsung adalah kebijakan di mana pemerintah langsung campur tangan dalam hal peredaran uang atau kredit perbankan. Sedangkan kebijakan tidak langsung adalah kebijakan di mana dilakukan oleh bank sentral dengan cara mempengaruhi kemampuan bank-bank umum dalam memberikan kredit. Pengaturan jumlah uang yang beredar pada masyarakat diatur dengan cara menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter dapat digolongkan menjadi dua, yaitu yang pertama, kebijakan moneter ekspansif adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar.
Dan yang kedua adalah kebijakan moneter kontraktif. Adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Disebut juga dengan kebijakan uang ketat. Selanjutnya adalah jenis-jenis kebijakan moneter. Yang pertama, operasi pasar terbuka atau open market operation. Operasi pasar terbuka adalah cara mengendalikan uang yang beredar dengan menjual atau membeli surat berharga pemerintah. Government securities. Jika ingin menambah jumlah uang beredar, pemerintah akan membeli surat berharga pemerintah. Namun, bila ingin jumlah uang yang beredar berkurang, maka pemerintah akan menjual surat berharga pemerintah kepada masyarakat. Surat berharga pemerintah diantaranya adalah SBI atau singkatan dari Sertifikat Bank Indonesia dan SBPU atau singkatan atas Surat Berharga Pasar Uang. Yang kedua adalah fasilitas diskonto. Fasilitas diskonto adalah pengaturan jumlah uang yang beredar dengan memainkan tingkat bunga bank sentral pada bank umum. Untuk membuat jumlah uang bertambah, pemerintah menurunkan tingkat bunga bank sentral, serta sebaliknya menaikkan tingkat bunga demi membuat uang yang beredar berkurang. Yang ketiga adalah rasio cadangan wajib. Rasio cadangan wajib adalah mengatur jumlah uang yang beredar dengan memainkan jumlah dana cadangan perbankan yang harus disimpan pada pemerintah. Untuk menambahkan jumlah uang pemerintah, menurunkan rasio cadang wajib untuk menurunkan jumlah uang beredar. Pemerintah menaikkan rasionya. Yang keempat adalah himbauan moral. Himbauan moral adalah kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar dengan jalan memberi himbauan kepada pelaku ekonomi. Contohnya seperti penghimbau perbankan pemberi kredit untuk berhati-hati dalam mengeluarkan kredit, untuk mengurangi jumlah uang beredar dan himbauan agar bank meminjam uang lebih ke bank sentral untuk memperbanyak jumlah uang beredar pada perekonomian. Dan di atas maka jelas instrumen kebijakan moneter meliputi jumlah uang beredar dan tingkat bunga. Bentuk kebijakan moneter terhadap output dapat dilihat melalui kurva LM. Kurva LM, liquid money, adalah kurva yang menghubungkan antara tingkat bunga dan output. Kemudian selanjutnya adalah beberapa masalah dalam kebijakan moneter. Masalah pertama menyangkut pilihan mengenai apa yang sebaiknya dijadikan sebagai sasaran antara atau intermediate target bagi kebijakan moneter. Masalah kedua berkaitan dengan pilihan mengenai konsep uang beredar yang mana yang paling baik sebagai sasaran. Masalah ketiga adalah mengenai pilihan apakah kebijakan moneter perlu dilaksanakan secara aktif atau lebih bersifat otomatis dengan mengikuti aturan umum tertentu. Dan masalah keempat berkaitan dengan perkembangan baru di dalam teori kebijakan moneter dan kebijakan ekonomi makro pada umumnya. Yang pertama adalah tingkat bunga atau uang beredar. Sasaran akhir jangka pendek baik dari kebijaksanaan moneter maupun fiskal adalah menjaga keseimbangan dari perekonomian, yaitu agar tercapai inflasi yang rendah, tingkat kegiatan ekonomi produksi yang tinggi, serta neraca pembayaran yang seimbang. Ini merupakan tujuan yang ideal dari kebijaksanaan ekonomi secara keseluruhan. Tentu tidak semua aspek dari sasaran ini akan dicapai secara penuh dan sekaligus dalam kenyataan. Dalam usaha mencapai sasaran akhir tersebut, kebijaksanaan moneter dengan pengaruhnya pada ketiga aspek sasaran terakhir tersebut adalah panjang, sehingga akan sangat terlambat seandainya terjadi kesalahan kebijaksanaan, dan kebijaksanaan hanya bisa diubah setelah hasil akhir telah diamati. Yang kedua adalah Bank Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Tujuan ini sebagai tercantum dalam UU nomor 3 tahun 2004 pasal 7 tentang Bank Indonesia. Hal yang dimaksud dengan kestabilan nilai rupiah antara lain adalah kestabilan terhadap harga-harga barang dan jasa yang tercermin pada inflasi. Untuk mencapai tujuan tersebut, sejak tahun 2005,
Bank Indonesia menerapkan kerangka kebijaksanaan moneter dengan inflasi sebagai sasaran utama kebijakan moneter. Dengan menganut sistem nilai tukar yang mengembang, peran kestabilan nilai tukar sangat penting dalam mencapai stabil harga dan sistem keuangan. Oleh karenanya, Bank Indonesia juga menjalankan kebijakan nilai tukar untuk mengurangi volatilitas nilai tukar yang berlebihan, bukan untuk mengarahkan nilai tukar pada level tertentu. Dalam pelaksanaannya, Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan moneter melalui penetapan sasaran-sasaran moneter seperti uang beredar atau suku bunga, dengan tujuan utama menjaga sasaran laju inflasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Secara operasional, pengendalian sasaran-sasaran moneter tersebut menggunakan instrumen-instrumen, antara lain operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing, penetapan tingkat diskonto, penetapan cadangan wajib minimum, dan pengaturan kredit atau pembiayaan. Bank Indonesia juga dapat melakukan cara-cara pengendalian moneter berdasarkan prinsip syariah. Kebijakan moneter, kondisi ekonomi negara Indonesia pada masa Orde Baru sudah pernah memanas. Pada saat itu, pemerintah melakukan kebijakan moneter berupa kontraksionari, monetary policy, dan vice versa. Kebijakan tersebut cukup efektif dalam menjaga stabilitas ekonomi dan ongkos yang harus dibayar relatif murah. Kebijakan moneter yang ditempuh saat ini berupa open market, operasional, memerlukan ongkos yang mahal. Kondisi ini berparah dengan adanya kendala yang lebih besar, yaitu pengaruh pasar keuangan internasional. Yang ketiga adalah teori inflasi. Salah satu peristiwa moneter yang sangat penting dan yang dijumpai di hampir semua negara di dunia ini adalah inflasi. Definisi singkat mengenai inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga untuk menaikkan harga secara umum dan terus-menerus. Kecenderungan kenaikan harga terjadi karena adanya musiman dan adanya hari-hari besar atau yang terjadi sekali saja. Kenaikan semacam ini dianggap sebagai masalah atau penyakit ekonomi. Perkataan kecenderungan dalam definisi inflasi perlu digarisbawahi. Kalau seandainya harga-harga dari sebagian besaran barang diatur atau ditentukan oleh pemerintah, maka harga yang dicatat oleh Biro Statistik mungkin tidak menunjukkan kenaikan-kenaikan apapun, karena yang dicatat adalah harga resmi dari pemerintah. Hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.